Surah Al-Fatihah itu artinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Pembuka. Maksudnya bagaimana? Pembuka itu maksudnya bagaimana? Pembuka mushaf Al-Quran. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Quran, itu surat pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Tapi kita tahu bahwa surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW itu Al-Fatihah bukan? Bukan. Jadi surat apa dong? Al-Alaq. Berapa ayat? 5 ayat saja. Jadi ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat ke-6 sampai akhir, maka itu turunnya adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, jadi untuk ayat yang penyempurna pada surah Al-Alaq ini turunnya agak belakangan. Nah, sehingga muncul pertanyaan, loh, kok di Al-Quran surat pertama itu adalah Al-Fatihah, padahal wahyu yang pertama turun surat Al-Alaq gitu. Kenapa bukan Al-Alaq yang jadi surat pertama aja? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa Al-Alaq nggak yang pertama aja gitu? Kan kalau dari segi urutan turun itu kan yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Muddathir, yang kelima Al-Fatihah, yang keenam Al-Lahab. Jadi kalau dari segi urutan turun, Al-Fatihah itu urutan yang kelima. Tapi di Al-Quran, di Mushaf, diurutkan ke yang pertama. Nah, itu alasannya apa kira-kira? Apakah salah ini penempatannya atau bagaimana? Tidak. Nah, jadi yang ada sekarang mushaf yang pertama itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran sampai An-Nas. Ini adalah urutan surat yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi yang di Lauhul Mahfuz ya database-nya Al-Quran 114 surat itu memang urutannya sebagaimana yang sekarang ada di mushaf Al-Quran. Begitu ya. Jadi memang Nabi SAW mensabdakan kepada sahabat yang menulis wahyu yaitu Zaid bin Sabit ketika itu, letakkan surat ini setelah surat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini, sehingga lengkaplah semuanya 30 juz, 114 surat. Urutannya persis sebagaimana di Lauhul Mahfuz. Dan itu berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah SWT. Adapun turunnya kadang 5 ayat, kadang 1 surat, kadang beberapa surat, itu sesuai dengan hikmah tertentu.